Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang ayat Alkitab yang mengatur tentang hubungan keluarga Kristen atau suami istri. Ya, banyak sekali masalah yang timbul karena masing-masing suami atau istri itu punya perasaan dan punya ego dan punya pemikiran sendiri. Sehingga seringkali kalau kepentingan atau ego atau pemikiran suami atau istri tidak sinkron atau tidak sama atau berbeda, seringkali hal ini menimbulkan salah paham atau pertentangan, akhirnya jadi berantem, ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus bagaimana untuk mengelola hubungan yang baik antara suami dan istri, ya, yaitu harus tunduk pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita lihat dari Efesus 5 ayat 22 ya. Efesus 5 ayat 22 berbunyi seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, apa artinya tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Artinya bukan berarti istri harus menganggap suami Tuhan, apa semua juga harus tunduk pada suami. Bukan berarti juga istri tidak boleh punya pendapat. Bukan pula berarti istri harus tunduk 100% yang di luar nalar, ya. Misalnya diapa-apain juga harus tunduk, ya. Terus suami mau kawin lagi juga harus tunduk, ya. Suami mau punya istri 4 harus tunduk, ya. Itu namanya bukan tunduk kepada Tuhan. Itu malah melawan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan juga kepada suami dalam Efesus 5 ayat 25 itu dikatakan juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri Tuhan Yesus baginya, bagi jemaat, ya. Jadi di sini kita lihat suami juga harus mengasihi istri sebesar-besarnya seperti Tuhan juga mengasihi jemaatnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua perbedaan yang saling bertentangan. Di satu sisi istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain suami harus tunduk, harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa sebenarnya itu tunduk kepada Tuhan bukan berarti tunduk sehabis-habisnya, tapi hanya menghormati suami dengan sikap hati yang tulus, ya, dan taat kepada firman Tuhan. Bukan berarti ada dengan rasa takut yang berlebihan, ya, sampai suami mau berbuat apa juga itu benar. Itu nggak benar juga, ya. Ini bukan juga berarti menempatkan suami setara dengan Tuhan, bukan, ya. Tapi menekankan motivasi istri secara rohani tunduk kepada suami karena menghormati Tuhan. Tunduk kepada suami karena menghormati Tuhan, ya. Jadi Tuhan juga bukan mau bilang
suami sama seperti Tuhan lalu boleh semena-mena kepada istri? Tidak boleh. Ya. Suami diingatkan juga dalam Efesus 5 ayat 25. Harus seperti Tuhan. Kalau istri sudah menghormati suami seperti Tuhan, ya, dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, suami juga harus mengasihi istri dengan cinta yang tulus, cinta yang sempurna seperti Tuhan mencintai umatnya. Jadi istrinya bagaimanapun harus dimaafkan, harus dikasihi, harus dibimbing, harus disayang. Bukan berarti direndahkan seperti laki mau apa juga boleh, ya. Pokoknya istri harus nurut, ya. Istri pulang mesti sediain suami, mesti melayani suami, mesti apa, ya. Lantas suami mau punya istri lagi sampai 4, sampai 5, sampai 6 boleh. Dan istri sakit hati juga mesti diam. Bukan begitu. Ini Efesus 5 ayat 25 mau menggambarkan suami juga harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi. Jadi antara istri dan suami itu harus ada keseimbangan, saling mengasihi. Keseimbangan saling mengasihi. Kenapa? Karena baik suami, baik istri itu tunduk kepada Tuhan. Ya. Kayak salib. Sini, ini salib. Sini Tuhan. Baru hubungan suami istri. Bukan suami lebih kuat, istri lebih kuat. Bukan. Tapi harus mengasihi. Kesimpulannya, tunduk pada suami seperti kepada Tuhan berarti menghormati, menerima kepemimpinan suami dalam kasih Tuhan. Menerima kepemimpinan suami dalam kasih Tuhan. Dilakukan, istri harus menghormati suami dalam kasih Tuhan karena istri taat kepada Tuhan yang memerintahkan untuk menghormati suami. Ya. Jadi istri juga nggak boleh menghina suami atau mengata-ngatain atau kurang ajar, nggak boleh juga. Tapi dia harus hormati, ya. Jadi konteksnya utamanya adalah antara suami istri harus terjadi saling mengasihi. Bukan relasi menang-menangan, bukan suami lebih menang atau istri lebih menang. Tapi harus saling mengasihi di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Kita orang Kristen, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya. Jadi kalau sudah diberikan pimpinan Roh Kudus, artinya kita diberikan hikmat, akal budi dan kepintaran. Perasaan yang dari Tuhan untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menghakimi, atau bukan saling menghujat, bukan saling merendahkan, tapi saling mengasihi dan saling menghormati. Ya, ini namanya ada suatu relasi yang baik, saling mengasihi antara suami istri yang menggambarkan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Karena itu iblis tidak suka kalau ada suatu keluarga yang damai. Selalu dia ingin memecah belah keluarga. Kenapa? Karena hubungan suami istri dalam suatu perkawinan itu melambangkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Yaitu Tuhan sebagai mempelai pria, umatnya sebagai mempelai wanita. Jadi Bapak Ibu, mari yang perkawinannya rusak, yang sakit hati,
yang ada masalah dalam pergumulan dengan hubungan suami atau istri, suaminya juga ada hubungan masalah dengan istri, mari berdoa minta ampun sama Tuhan, berubah ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata Tuhan. Ya, supaya kita semua menjadi umat Kristen yang saling mengasihi. Bagaimana bisa mengasihi orang lain kalau istri sendiri atau suami sendiri tidak bisa kita kasihi? Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, Renungan Sebutir Debu. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe ya dan share.